Drama Legenda Telaga Warna. Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kutatanegara yang dipimpin oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan bersedih terus. Kalau Dinda bersedih terus, Kanda juga ikut sedih. Gimana Dinda tidak bersedih terus, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu tidak bersedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak ingin punya anak angkat. Ya, penasehat, aku pun tidak setuju mengangkat seorang anak. Soalnya anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Bagaimana jika Baginda Raja pergi ke hutan untuk bertapa agar bisa dikaruniai anak? Baiklah, kalau begitu, aku akan mengikuti saranmu, penasehat. Dinda, Kanda akan pergi ke hutan untuk betapa agar cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah, kalau begitu, jika memang Kanda harus pergi ke hutan, baiklah Kanda, Dinda juga turut berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah sang Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat sangat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu melahirkan seorang putri. Putri kita ini cantik ya Dinda, dan kelihatan sangat lucu. Iya Kanda, kita harus bersyukur. Akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat. Permisi Baginda, ada rakyat yang ingin bertemu Baginda Raja dan Ratu. Ia ingin memberi ucapan selamat dan hadiah untuk putri Baginda Raja dan Ratu. Persilakan yang masuk, penasehat. Baik Baginda Ratu. Ampun, Baginda Raja dan Ratu, saya izin masuk. Ya, silakan masuk ke rakyatku. Saya mewakili rakyat kerajaan ingin memberi ucapan selamat kepada Baginda Raja dan Ratu yang telah dikaruniai seorang putri yang cantik jelita. Bertahun-tahun kami rakyat kerajaan dilanda kegelisahan juga karena Raja dan Ratu belum dikaruniai seorang anak. Namun sekarang Raja dan Ratu telah memiliki seorang anak. Kami rakyat kerajaan sangat bahagia. Ini berkat doa seluruh rakyat kerajaan juga. Saya mewakili rakyat kerajaan membawakan hadiah-hadiah ini untuk sang putri. Semoga hadiah ini bermanfaat dan disukai oleh sang putri. Wah, banyak sekali. Tolong sampaikan terima kasih dari kami untuk seluruh rakyat kerajaan ya. Baiklah Baginda Ratu, akan saya sampaikan. Kalau begitu, saya pamit. Permisi. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat pun turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dan dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tidak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Ibunda, aku tidak suka baju itu. Tapi nak, baju ini dari leluhur kita. Dulu ibunda juga memakainya saat seusiamu. Karena ini menandakan bahwa kita sudah beranjak dewasa. Itu tidak ada hubungannya Ibunda, itu hanya sebuah kain, apalagi usianya sudah berabad-abad. Aku tidak akan cocok memakainya. Aku masih muda. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Rukmini. Kain ini memiliki arti yang sangat besar. Jika kamu perhatikan huruf-hurufnya, ini menggambarkan. Sudahlah Ibunda, jika Ibunda masih memaksa aku memakainya, aku tidak akan datang ke pesta ulang tahunku.
Baiklah jika itu maumu. Akhirnya ibunda pergi juga. Aku sudah bosan mendengar semua perintahnya. Penasehat, pokoknya jika ibunda datang, jangan kau bukakan pintu untuknya. Karena seharian ini aku tidak ingin melihatnya. Aku ingin berdiam diri di kamar agar dia tidak memaksaku. Ampun Putri, bagaimana kalau Baginda Ratu marah? Sudah, turuti saja perintahku. Tapi Putri, hamba takut jika... Sudah, diam. Kalau kau tidak menuruti perintahku, berarti kau tidak takut denganku. Dan itu berarti kau harus kuusir dari kerajaan ayahandaku ini. Maaf Putri, maafkan hamba. Hari berlalu, Putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun, maka para penduduk di negeri ini itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Raja mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpan dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakan untuk kepentingan rakyat. Raja hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke tempat ahli perhiasan yang sangat terkenal untuk membuatkan sebuah kalung yang paling indah untuk putrinya sebagai simbol hadiah bagi seluruh rakyat. Sesampai di tempat ahli perhiasan, Raja langsung memintanya untuk membuatkan sebuah kalung yang diminta Raja. Ahli perhiasan pun dengan senang hati untuk membuatkannya. Ampun Baginda Raja, ada keperluan apa Baginda datang kemari? Apa yang hamba bisa bantu untuk Baginda Raja? Aku ingin kamu membuatkan kalung yang paling indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Dan kuharap besok kalung itu udah siap. Baik Baginda Raja, dengan senang hati hamba akan membuatkan kalung yang paling indah yang pernah hamba buat untuk putri yang kami sayangi. Terima kasih untuk kebaikanmu. Kalau begitu aku pergi. Baiklah Baginda Raja. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan kalung yang sangat indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba, penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika raja dan ratu datang, orang menyambut dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Putriku tercinta, Gilang Rumini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku akan memberi kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari orang-orang penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Hah, kalung apa ini? Kalung ini jelek, aku tak mau makanya. Kalung yang indah itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di tanah. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyat pun ikut menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Rukmini, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat ayahanda dan ibundamu sangat malu. Tiba-tiba muncul mata air dari kalung yang hancur. Air keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak. Sang putri sangat ketakutan. Ia menyesali atas perbuatan jahatnya. Ah, kenapa ada air? Air, air, air. Tapi genangan itu telah menjadi sangat besar hingga menenggelamkan kerajaan. Oleh rakyat sekitar, danau itu pun disebut sebagai Telaga Warna. Warna yang dihasilkan berasal dari bayangan hutan, tanaman, dan langit sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna tersebut berasal dari kalung putri yang tersebar. Dan sekarang Telaga 7 Warna dijadikan sebagai salah satu wisata yang terkenal di Jawa Barat. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagia
Bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah.